Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat, tetap semangat dan selalu ceria. Di musim pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk melaksanakan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi interaksi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem ekspresi. Tujuan dari pembelajaran sistem ekspresi adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa itu sistem ekspresi. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengetahui organ-organ yang berpengaruh dalam sistem ekspresi. Nah, kita langsung ke materi pertama, yaitu apa itu sistem ekspresi. Sistem ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Nah, itulah yang dinamakan sistem ekskresi. Selanjutnya, kita masuk ke organ-organ yang berpengaruh dalam sistem ekskresi. Ginjal adalah organ ekskresi pada manusia yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limpa. Ginjal berfungsi melakukan penyaringan terhadap darah di dalam tubuh. Di samping juga mengatur tingkat keseimbangan air dan mengatur konsentrasi garam yang ada pada tubuh. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Seperti inilah penampakan ginjal pada manusia. Sebagai alat ekskresi, ginjal akan menjalankan 3 tahap dalam proses pembuangan, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi yaitu pengumpulan. Filtrasi atau penyaringan, tahap ini ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, namun sudah tidak mengandung protein dan darah. Kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses reabsorpsi terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contorus proximal. Kedua, yaitu reabsorpsi atau proses penyerapan kembali. Proses reabsorpsi terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortus proximal. Di sini, penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adapun hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga yaitu augmentasi atau pengumpulan. Dalam tahap ini terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Ini merupakan tahapan yang terakhir yang terjadi di bagian tubulus contortus distal. Cairan yang dihasilkan oleh tahap ini sudah berbentuk urin sesungguhnya. Yang kedua, organ pada sistem ekskresi adalah kulit. Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia. Kulit juga memiliki peran dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Fungsi lain dari kulit adalah melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Kulit terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga lapisan bawah kulit. Dermis atau lapisan kulit ari adalah sebuah lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Yang kedua yaitu dermis atau lapisan kulit jagat. Adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis yang terdiri dari beberapa jaringan, termasuk pembuluh kapiler yang bertugas untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit, kelenjar keringat yang bertugas untuk menghasilkan keringat, kelenjar minyak yang akan menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering, pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan,
Ujung-ujung saraf yang meliputi ujung saraf rasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan, kantong rambut yang menjadi tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Terakhir yaitu lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah epidermis di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Dan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai bentuk energi dan peranan suhu tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Nah, di dalam tubuh manusia, paru-paru ada dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Keduanya terletak di rongga dada. Terakhir adalah hati. Hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun yang menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Hati merupakan kelenjar terbesar dari dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Itulah materi sistem ekskresi pada manusia di bab ini. Jadi kita bisa mengetahui apa itu sistem ekskresi, organ-organ sistem ekskresi. Terima kasih telah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada materi yang kurang. Bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.